Halo Sobat Masapot, kita ketemu lagi di Masapot episode 4. Hari ini kita akan bahas tema tentang healing. Apa itu healing? Ya, kenapa kita perlu healing dan bagaimana cara kita healing? Tapi sebelumnya ya Kak Pendeta, mungkin kita mulai dengan doa dulu ya. Ya. Ya, baik. Mari kita berdoa. Tuhan, kami akan berbicara, berdiskusi, bersahap dengan tema healing. Biarlah Engkau Tuhan yang menyertai kami semuanya, dan dengan Roh Kudus kami boleh menikmati kebersamaan kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang menyertai kami semuanya. Amin. Amin. Ya, oke. Baik, Kak Pendeta Agnes, barangkali kita mau perkenalkan dulu pembicara kita. Ya, jadi untuk sahabat Masapot dimanapun berada pada saat ini, kita akan langsung kepada narasumber kita yang tidak asing lagi. Betul sekali Kak. Oke, kita mulai dari yang sebelah kanan saya. Shalom. Ya, Shalom. Perkenalkan, saya dengan Gloria Borusinaga. Saya dari GKPS Jemaat Cempaka Putih. Nah ini yang kedua, pasti semua se-GKPS itu udah tahu ya Bang Raja ya. Ya, kami persilahkan. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, dalam lindungan cinta kasih-Nya kita boleh sehat, terkhusus dalam mengikuti acara Masapot di saat ini. Saya Pendeta John Ricky Purba, Preses GKPS Distrik 7, Horas. Horas ya, terima kasih dan kita lanjutkan. Shalom, saya Irene Sihombing, Nyonya Sinaga, tapi biasa dipanggil dengan Kak Kukun. Saya dari Jemaat Cempaka Putih. Terima kasih. Yang pastinya untuk episode keempat ini kita akan banyak membahas tentang healing, ya Bang Raja. Betul Kak. Dan kita berharap untuk sobat yang ada dimanapun bisa mendapat banyak pelajaran bagaimana sih healing itu gitu. Oke, untuk itu kita mulai dari pengertian atau pemahaman kita apa sih healing itu. Iya, Oke, kita mulai dari mana ini Bang Raja? Yang dari samping saya deh. Oke, boleh. Ya, boleh. Kak Kukun. Ya. Kira-kira gimana sih Kak, healing itu apa sih artinya? Healing ya. Iya. Kalau menurut aku ya, kalau healing itu kan aslinya, healing itu adalah penyembuhan ya, penyembuhan dari trauma barangkali ya. Nah, tapi kalau sekarang ini kan healing yang sekarang ini adalah healing yang istilahnya ibu-ibu sekarang tuh suka jalan-jalan atau apa gitu. Betul. Untuk menghilangkan kepenatan barangkali seperti itu gitu. Jadi yang kira-kira mau kita bahas nih yang healing yang mana ini? Nah, kita akan Ya, bahas penasaran dulu. ya? Iya. Stay di sini aja. Betul. Oke, kalau sekarang mungkin healingnya itu menurut Kak Kukun, ibu-ibu sering mengartikan dengan jalan-jalan. Nah, sekarang kita mau tanya sama Bapak Preses kita, healing itu apa sih kira-kira dari sudut pandang Bapak Preses kita? Oke. Ya, terima kasih. Banyak hal yang mau kita definisikan dalam etimologi secara pengertian healing ini, terkhusus dalam bahasa Alkitabiah, bagaimana pastoral itu bergerak dan bekerja untuk healing ini di tengah-tengah gereja sekarang, karena dengan era zaman 4.0 milenial saat ini, banyak sekali jemaat yang mengalami keterpurukan, masalah pergumulan dan lain sebagainya, beban pikiran, kepenatan, kebosanan dan lain sebagainya. Gereja juga harus bergerak untuk ini, memberikan sebuah pemulihan, memberikan sebuah pastoral healing yang baik dengan kunjungan-kunjungan, dengan berdoa bersama. Itu akan mengubah sebuah kehidupan dalam situasi yang mereka hadapi. Dari hal-hal yang sulit dan pelik, gereja memberikan solusi dan jawaban. Gereja memberikan efek pemulihan yang lebih baik, sehingga jemaat itu tersendiri tidak terikat, tidak terkungkung dengan situasi apa yang sulit yang dia alami. Tapi gereja bisa memberikan jalan keluar, bisa memberikan pengembangan, kekuatan, terkhusus doa.
Dan yang paling utama adalah bagaimana gereja untuk memberikan himbauan-himbauan kepada jemaat healing himself atau healing herself dengan menjalin hubungan yang baik dengan Allah, dengan Tuhannya, baik secara komunikasi dalam doa-doanya, demikian juga dalam hubungan secara perjumpaan melalui ibadah-ibadah, baik ibadah di gereja dan ibadah dalam kehidupan keluarga lepas keluarga, itu akan menjadi tiang-tiang penopang bagi mereka, sehingga ada pencerahan-pencerahan, ada penguatan tersendiri yang mereka rasakan sebagai terang dari gereja itu mengalir yang mereka terima dari hubungan yang baik dengan Tuhan. Yap. Kayaknya terasa banget ya. Iya, dan semakin dalam ya. Ya, sepertinya intinya udah itu semua Bang Raja. Intinya kita dapat tiga. Iya. Oke. Ya. Jadi barangkali Kak Glory bisa menceritakan nggak Kak ya? Mungkin ada pergeseran juga ya arti dari healing itu sendiri, dari arti sebenarnya tadi dikatakan oleh Kak Kukun dan juga Pak Preses dengan yang mungkin banyak dibahas di ya anak-anak muda sekarang atau ibu-ibu. Bahkan anak-anak mungkin ya Bang Raja ya. Mungkin ada ya pergeserannya ya Kak. Kalau secara psikologis, proses healing itu adalah satu proses penyembuhan seperti kayak Kak Kun tadi bilang ya. Ya, Proses penyembuhan dari mana nih? Dari keadaan psikologis yang sedikit terganggu supaya ke arah yang lebih sehat. Itu secara psikologisnya ya Kak ya? Psikologis ya, supaya kondisi kita itu lebih mindfulness namanya. Mindfulness ya Kak ya? Mindfulness itu kalau kondisi kita sehat, maka kita perlu healing namanya. Pergeseran sekarang ini adalah kalau healing itu ditanggapi dengan jalan-jalan. Nah, kalau jalan-jalan itu lebih sifatnya refreshing. Perlu nggak sih refreshing? Perlu ya. Ya, perlu. Seperti apa sih refreshing ini? Refreshing tuh kayak kita kayak baterai nih udah lowbat, di-charge lagi. Jadi recharge sifatnya. Karena apa? Setiap kali kita bekerja, melakukan aktivitas dari Senin kerja sampai Jumat, pasti diri kita tuh mengalami yang namanya keletihan, terus menghadapi rutinitas, menghadapi pekerjaan. Jadi penat, bosan gitu ya Kak? Bosan, jadi perlu yang namanya refreshing. Makanya kan kita kalau Sabtu libur ya, weekend, biasa kita jalan-jalan itu refreshing. Apakah refreshing itu healing? Nah, itu salah satunya cara kita ini bisa dengan refreshing. Tapi bukan satu-satunya. Bukan satu-satunya. Iya benar. Ya. Berarti itu kayak ada kalau ada gambarnya gitu Kak, ada lingkaran ini, ada irisannya gitu ya Kak ya. Ada nggak irisan antara ya healing dengan rekreasi? Irisan dari rekreasi atau refreshing dengan healing ada di dalam satu bagian, ada pemulihan, ada yang namanya menghilangkan kepenatan supaya kita nggak recharge lagi, supaya kita semangat lagi, supaya kita mindfulness lagi. Tapi nggak menyelesaikan masalah sampai total ya, baru sebagian aja, hanya mengatasi masalah kerutinan, kepenatan. Jadi sudah semakin jelas ya Bang Raja ya, bahwa selama ini kalau orang beranggapan healing itu ya jalan-jalan lah, atau walking, atau shopping, ternyata bukan itu. Sudah mengalami pergeseran. Dan kita semua di sini diberitahukan kembali bahwa healing itu adalah bagaimana kita bisa pulih. Begitu ya Kak ya? Bagaimana kita bisa pulih dan mungkin sembuh begitu? Ya, sembuh. Jadi keadaannya dari kondisi mental kita. Nah, jadi healing itu lebih ke secara psikologis ya. Bagaimana kita mengatasi perasaan-perasaan psikologis, hal-hal yang berkaitan dengan psikologis kita, misalnya emosi, ya kan? Iya, emosi. Pengalaman traumatis, ya. Nah, penyembuhan healing di sini lebih ke arah itu. Nah, ya ini menarik ya. Jadi kalau kita lihat di medsos itu biasanya yang buat status tentang healing dulu itu kan biasanya ibu-ibu gitu. Jarang sekali bapak-bapak buat status healing dulu gitu ya. Jadi gimana menurut pandangan kita di sini gitu ya? Gimana menurut pandangan kita? Berarti healing itu kalau dari apa yang dijelaskan tadi, healing itu bukan hanya bagian dari untuk ibu-ibu. Nah, saya penasaran ini. Kalau menurut Bapak Preses gimana? Ya, secara universal healing itu sebenarnya kita tidak bicara secara pengerucutan dalam arti penyembuhan doang, refreshing doang, atau pergi jalan-jalan piknik.
Tapi healing ini sebenarnya adalah proses perkembangan dan pertumbuhan kita untuk mengalami sesuatu sehingga ada efek kebaikan, ada efek yang lebih baik ke depan dengan controlling self-nya dirinya. Oke, Jadi, iya. healing itu acap sekali dimengerti orang adalah pergi jalan-jalan. Kalau seperti itu berarti healing dalam jalan-jalan, piknik, refreshing itu milik orang-orang yang berduit doang. Iya. Sama yang punya ini. Iya benar juga sih. Jadi orang-orang yang taraf ekonomi strata kehidupannya di bawah, mereka tidak bisa healing. Healingnya ya ke ladang. Sebenarnya tidak seperti itu. Ya. Healing itu adalah bagaimana dia menimbulkan inovasi, kreativitas, dan kreasinya pada saat dia mengalami kepenatan, kebosanan, mengalami pergumulan, dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri dengan apapun yang dia kerjakan sehingga jiwanya sukacita, nyaman, tenang, dan damai. Luar biasa sekali. Nah, berarti healing itu juga bisa apa ya? Diri sendiri juga bisa ya? Bisa melalui diri sendiri gitu ya? Iya. Harus malah ya. Harus dari diri sendiri. Yang Yesus alami, bagaimana dia di Getsemane itu disiksa, diolok-olok dan lain sebagainya oleh orang-orang yang dulu sebagai pengikut dia, berbalik arah, Yesus healing himself. Dia menyembuhkan dirinya dengan mengatakan, Bapa, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia sembuh, dia sehat. Dia tidak mengalami dendam dan amarah emosi di sana. Dia bisa kontrolin itu dalam kehidupannya. Itu yang memang paling penting dalam hidup kita. Padahal itu berat ya, Bapak Presis ya, berat sekali ya. Apalagi kita dihina, dicerca, dipojokkan, disalahkan orang, jangan-jangan seperti itu akan timbul emosi dan biasa sekali. Tapi bagaimana kita mengontrol diri kita untuk mengadakan sebuah penyembuhan sehingga ada kebaikan di dalam kehidupan kita. Proses bad situation menjadi proses good situation. Aduh, Kak Agnes kayaknya menarik nih. Iya, semakin menarik ya. Dari bad situation ke good situation. Nah, dan tadi teman-teman, tadi Pak Presiden juga mengatakan bentuk-bentuknya bukan hanya dalam bentuk yang jalan-jalan atau hal-hal yang biasa kita dengar ya. Ada cara lain. Nah, gimana Kak Kukun? Kayaknya ini menarik ya. Ada ternyata cara lain selain yang disebutkan tadi untuk bisa healing. Seperti yang tadi dibilang, healing itu kan nggak selalu jalan-jalan. Iya. Makanya kalau menurut saya tuh setiap orang harus punya hobi. Setiap orang harus punya hobi. Wow. Bayangin kalau orang nggak punya hobi tuh dia kalau lagi bete gitu, misalnya mau ngapain gitu. Betul. Iya. Jadi hobi itu nggak harus dilakukan di luar rumah kan? Iya. Tapi bisa di dalam rumah ya? Iya benar-benar. Bukan di dalam rumah kalau hobi yang gitu. Jadi apa aja bisa. Kalau senang dia menjahit. Kalau senang tanaman dia korek-korek tanaman aja sambil mengeluarkan kekesalannya. Itu bisa healing. Bisa. Iya luar biasa. Seperti Kak Glory saks ya. Kalau lagi masak. Kalau hobi masak dengan masak jadi healing juga. Iya. Gitu. Menurut saya sih begitu, nggak harus jalan-jalan gitu. Perlu jalan-jalan itu kan memang perlu ya kan. Tapi kosnya tinggi. Jadi kalau healing terus-terusan jadinya kita pusing, bukan healing ya. Jadinya pusing bukan healing. Ya benar. Karena ngitungin billing tadi. Iya. Gitu. Makanya jangan terlalu sering kalau itu. Nah ini luar biasa ya Sobat Masapot. Pada saat ini kita juga sama-sama memahami bahwa untuk bisa healing itu banyak cara yang bisa kita lakukan. Iya, Kak Agnes mungkin Kak Glory juga ada cara lain juga loh. Ya, kira-kira gimana sih caranya Kak? Tadi kan kita punya hobi ya, kita punya penyaluran dan jadi produktif. Iya. Ada hal yang kalau kita melakukan hobi berarti ada hal yang positif yang kita karyakan sehingga hasilnya itu berdampak baik bagi kita gitu. Profitable. Oh, bisa juga jadi profit ke diri kita dan keluarga ya Kak? Kalau hasilnya bagus, kita menikmatinya, kita kan sukacita. Betul. Kan? Nah, selain itu juga kita perlu kalau punya masalah kan kadang-kadang kenapa sih perlu healing? Berarti kita ada sesuatu yang nggak beres, ada dalam hati kita, dalam pikiran kita gitu. Kita perlu waktu untuk me time dalam arti. Oh, ada me time. Ya, bukan berarti tidur seharian. Itu bukan me time ya? Itu nggak produktif hasilnya. Cuma me time itu bagaimana kita mengevaluasi diri. Jadi kita bisa berintrospeksi, memahami diri, kira-kira masalah kita itu apa. Kadang-kadang kita kan
nggak menyadari ya, kenapa kita nggak bisa tidur, Ya. kenapa kita tiba-tiba kesel. Nah itu perlu kita rasakan apa sih perasaan itu, apa pikiran itu, terus apa sih masalahnya. Kayaknya zaman sekarang banyak loh Kak yang begitu susah tidur, susah konsentrasi juga kita Iya, masuk ya Kak. kadang-kadang cepat lupa. Cepat gitu lupa. kan. Itu Waduh. bagian dari Kalau ada sesuatu secara psikologis mungkin misalnya stres, depresi, Stres. bisa aja jadi cepat lupa. Tapi Waduh. umur juga loh. Umur juga. Harus maklum. iya benar. Ya, jadi seperti itu ya, jadi punya me time lah ya, punya introspeksi diri, bagaimana kita memahami diri kita supaya kita lebih mengerti masalah kita apa. Kadang-kadang kalau kita perlu bercerita, nah ini bedanya secara gender ya, kalau wanita itu kalau punya masalah pengen cerita, pengen curhat. Oh, curhat gitu ya Kak. Surcal. Jadi kalau mungkin bapak-bapak, mungkin Pak Preses, mungkin Bang Raja lebih kalau punya masalah berpikir dulu, susah untuk mengungkapkan mungkin ya, lebih kalau bapak-bapak secara Banyak minum kopi. ya. Oh iya. Aduh, Kita lihat nih kalau misalnya di rumah, bapak di rumah udah banyak terus kopi terus misalnya. Iya, iya kita ngopi dulu Oh, ini. Kopi iya. rasa. Kopi satu rasa gitu Sambil katanya minum. ya. Saya Boleh jus, minum. oh, jus ya healing ya boleh ya. Oh, iya. Ya. Terus setelah kita introspeksi, tapi yang pasti juga gaya hidup kita ini sehat apa enggak, seimbang apa enggak, itu juga mempengaruhi terhadap healing proses kita. Bagaimana kita olahraga enggak misalnya, terus kita istirahat cukup enggak. Jadi kalau orang stres itu jangan karena apa, mungkin kurang tidur juga bisa lupa gitu kan. Betul, kurang betul. konsentrasi. Minum. Gitu. Nah, mungkin ini soal proses tadi ya, Pak Preses. Sebenarnya dalam healing itu prosesnya apa sih yang dijalani sehingga kita tuh suka dengan healing? Ada mungkin proses yang mau di tahap-tahapnya gitu ya? Tahap-tahap dalam healing. Iya. Tapi sebelum kita sampai kepada tahap-tahap dalam healing, saya mau tanya dulu sama sobat Mas Sapot yang ada di rumah. Kira-kira kita tahu nggak sih apa hobi kita? Nah, betul. Iya. Coba Bang Raja hobinya apa Oh, kira-kira? kalau aku hobinya 3 ya. 3, banyak banget. Hobinya Banyak hobinya 3, Iya, nyanyi, bener. Bener, nyanyi. membaca sama jalan-jalan. Jalan-jalan ya. Karena ada orang kalau kita tanya hobinya apa dia bingung. Oh. Iya, padahal dari apa yang kita dengarkan tadi, ketika seseorang memiliki hobi, maka mungkin itu membuat lebih mudah seseorang untuk pulih gitu ya. Betul, Ya, betul. kalau Kak Kukun hobinya apa? Juga banyak. Oh, banyak juga. Aku suka tanaman. Iya. Terus suka makan. Suka makan. Kalau Kak Glory kan suka masak, kalau saya suka makan. Oh, iya. Cocok nih. Iya, gitu. Terus suka ini juga suka apa namanya tuh kayak bersih-bersih gitu. Oh, iya. iya. Hobi juga ya. Gitu. Iya. Jadi gitu aja juga udah nggak berasa, kan kita bongkar-bongkar ini bongkar itu segala macam itu udah hilang gitu, tiba-tiba keselnya suka udah hilang Iya. aja. Iya, kan. benar-benar. Jadi itu ya proses juga tuh, healing juga lah itu termasuk. Iya, kalau Bapak Preses saya penasaran ini hobinya apa? Kalau kita Sesuai ya. Saat teduh gitu Pak ya. Untuk secara hobi yang menonjol traveling itu yang pertama, jalan tapi jangan jauh-jauh. Yang kedua berenang, Hobi berenang, iya. 2 saja. 2 saja. Seperti ngajak. Iya. Kak Glory. Kalau aku, Iya. aku ya seperti kamu bilang suka masak. Aku Masak. suka Masak ya. kue. Dan yang pasti aku suka yoga. Suka yoga. Aduh, yoga nih. Iya. Jadi kalau di yoga itu aku belajar untuk untuk supaya sehat juga ya. Jadi kita mengolah tubuh namanya ya kalau yoga. Jadi kita lebih latihan nafas, terus keseimbangan, kelenturan gitu. Itu yang aku pelajari dari yoga ya. Dan lebih enak aja ke badan gitu. Itu membuat gitu. lebih body and soul. Nah, body and soul lah. Iya. Gitu. Jadi kita juga harus menyadari tubuh kita ini seperti apa sih gitu. Kadang-kadang kita lupa, kita berkegiatan, tapi kita lupa menanyakan pada tubuh kita. Iya. Benar. Itu yang sering dilupakan oleh
kita gitu, bertanya kepada tubuh kita sendiri, kepada diri kita sendiri. Intinya memang hobi itu penting ya. Oke, sekarang kita tadi lanjutin Bang, gimana tahap-tahap untuk healing itu ya? Iya, kayaknya tadi tahap-tahapannya itu kita lihat tadi tahu dulu ya, kita lagi ada trouble, kayaknya gitu tadi ya. Kita ada masalah, nah, setelah itu gimana lagi nextnya Kak? Ya, kalau dari aku ya, kalau untuk healing tahap pertamanya kita menyadari dulu nih ada masalah apa, klarifikasi dulu. Klarifikasi dulu ya masalahnya apa. Itu dengan kita tahu masalah kita itu, kita sudah menemukan jalan pembuka untuk penyembuhan. Kalau kita nggak tahu apa yang harus disembuhkan kan bingung ya. Betul. Makanya kita harus tahu dulu masalahnya apa, klarifikasi, setelah itu mulai mencari cara. Dan berikutnya adalah bagaimana kita menerima hal-hal yang memang bisa kita usahakan, kadang juga ada hal-hal yang tidak bisa kita rubah lagi. Ada penerimaan begitu ya? Ya. Terus bisa dengan Pak Pendeta mungkin tadi kita di awal bahwa kita juga lebih hubungan yang baik dari itu. Iya. Ya. Mungkin ada yang mau tambahkan Pak? Kalau saya melihat logik natural healing ini kan berdampak dari pikiran. Dari pikiran? Bagaimana kita manage logika kita dalam menghadapi segala sesuatu itu. Kita bisa easy going, kita bisa menyederhanakan dengan baik. Sehingga kalau dalam Rom pasal yang ke-12 ayat 3 itu jelas dikatakan bagaimana kita mengatur pikiran kita. Yep. Jangan pikirkan yang pelik-pelik, jangan pikirkan yang sulit-sulit, nanti hang. Iya benar-benar. Iman percayamu akan mengganggu. Karena itu sederhanakan. Jika kita tidak mampu memikirkannya, ada Bapa yang kuat di atas. Wah, amin. Kita menjalin hubungan yang baik, harmonisasi dalam doa, serahkan saja. Dia yang berkarya, dia yang bekerja, dia yang menjadi solusi bagi kita. Tahapannya di sana. Dan jangan gara-gara pergumulan itu kita merusak diri kita. Itu yang paling repot. Kadang banyak yang nggak sadar di situ ya Pak ya. Iya. Ketika punya masalah bukan mau menyelesaikan tapi merusak diri begitu ya. Tidak mau makan. Iya benar-benar. Nambah masalah. Jadi bukannya menghilangkan masalah ya, justru menambah masalah. Pikirannya sudah sakit, badannya juga sakit. Jadi double sakitnya. Dan orang-orang yang di sekitarnya juga akan tertransfer. Jadi terdampak. Iya. Jadi berimbas ya. Hal yang seperti itu yang perlu kita antisipasi dalam kehidupan ini. Ya kita yang mendesain bagaimana pikiran kita, logik kita, rasio kita untuk menyelesaikan itu semua, bahwa tidak ada yang tidak bisa. Jadi kita percaya, kita kuat, kita mampu dengan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Ya, terima kasih. Jadi itu tadi tahapan dan prosesnya ya Pak. Lihat tahapnya tadi. Nah sekarang kita masuk kepada pengalaman mungkin. Oh, menarik nih pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi. Ada nggak kira-kira ya kita punya pengalaman dalam tahapan tertentu, entah itu stres, entah itu kelelahan dan lain segala macam. Lalu bagaimana kita bisa menemukan diri kita untuk bisa pulih dari keadaan itu? Iya, mungkin dari Kak Kukun untuk pengalamannya bisa di-sharingkan. Ini akan bisa jadi menguatkan juga bagi teman-teman kita, sahabat Masapot yang mendengarkan. Iya. Kalau saya sih puji Tuhan ya, orangnya nggak terlalu memikirkan masalah sampai gimana ya. Jadi sampai saat ini saya belum pernah mengalami yang sampai masalahnya bagaimana gitu. Betul, ya. Karena pertama seperti tadi Pak Preses Guru bilang, selama kita punya Tuhan, kita nggak usah khawatir gitu kan. Kita Tuhan pasti tahu kekurangan kita, serahkan saja semua masalah kita kepada Dia kan. Gitu. Jadi saya nggak terlalu sampai memikirkan bagaimana gitu. Tapi kalau untuk yang masalah yang rutin-rutin biasa itu ya itu dengan mungkin saya melakukan ya hobi saya itu, melakukan hobi, kembali ke hobi hobi yang itu sendiri ya. Tapi kadang-kadang saya juga ya pergi juga sama teman-teman, tapi nggak pernah melakukan sesuatu yang emang positif gitu loh. Jadi positif gitu. Jadi kayak misalnya kita dengan ibu-ibu pernah beberapa kali kita trekking gitu kan, ibu-ibu gitu kan. Terus kemudian ya kita jalan ke mana gitu, ke bisa, tapi bukan tempat yang
shopping apa itu bukan gitu. Sesuatu yang berkaitan dengan hobi kita gitu. Jadi misalnya karena kita senang, beberapa teman senang juga dengan tanaman, jadi kita perginya ke kebun raya gitu loh, tempat-tempat yang seperti itu gitu. Yang jadi alam selalu ada gitu. dengan hobi kita itu gitu. Jadi itu sih biasanya. Menarik ya. Tadi Kak Kukun bilang hobi. Jadi selain dari hobi itu ada komunitas healing bersama ibu-ibu. Ya. Berarti kita juga bisa healing bersama dengan komunitas kita. Itu juga membantu kita ya untuk pulih ya. Iya. Dan mungkin bukan hanya dengan teman-teman, bersama dengan keluarga juga kita bisa menciptakan komunitas healing gitu. Bagaimana suami, istri dan anak bersama-sama untuk menemukan diri mereka di dalam keluarga untuk bisa pulih gitu. Kalau untuk komunitas itu kan sudah pasti kita akan bergabung dengan orang-orang yang sepaham itu artinya yang sehobi. Sehobi. Serasa Iya, jadi sehobi. Sekarang satu frekuensi. Satu frekuensi. Iya, sefrekuensi gitu, Iya, satu iya. gelombang gitu ya. Kalau misalnya kita senang A gitu kan, Iya. yang lain senang B, kita kan nggak nyambung ngomongnya. Iya, benar-benar. Gitu, Iya. malah jadi ya nggak Bertolak jadi belakang. healing dong. Iya, iya, benar. Jadi emang harus yang Satu frekuensi. enggak sih, saya nggak mau bilang Sehobi. Oh, sehobi. gitu. Iya. Tapi kadang-kadang Oke. rutinitas kebiasaan itu kan membawa efek kepenatan. Iya, benar Membawa sekali. Efek kejenuhan. Kaum ibu juga kalau tiap pagi masak, siang masak, Malah masak. ya kan luar biasa sekali kepenatannya. Iya. Kita ambil juga dalam kehidupan secara profesi, pagi jam 4:30 berangkat kantor, pulang jam 6, besok juga seperti itu. Setiap Selama hari. 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Iya, jadi Kita boring. compare, kita bandingkan dengan kita sebagai pendeta. Rutinitas sermon, pertonggoan, khotbah, buka Bible, buka segala macam YouTube dan lain sebagainya, ada kepenatan. Satu lagi yang kadang-kadang kita lupa, anak-anak pada tanya ini kalau kami pendeta, Bapak ini terus-terusan pelayanan terus. Dia juga merasa ada sesuatu yang hilang, miss-nya di sana. Iya. Jadi memang healing with Family. family itu juga butuh Iya. dan tidak harus mahal-mahal banget. Catat Yap. Kak, catat. Iya, dicatat, Ini untuk family itu catat. perlu ya. Nah, Iya, kecuali ibu minta healing ke mall itu agak-agak dikit. Tapi untuk anak-anak juga kan kita harus buat mereka refresh sehingga mereka tidak merasa diabaikan atau merasa ditinggalkan, merasa di nomor 2 atau nomor 3 kan dalam kehidupan. Karena apa? Karena kita sibuk dengan rutinitas kita. Setiap Iya. hari itu Setiap lagi. hari, Setiap tapi hari. ini menarik Pak. Sebentar saya mau kasih tahu sama Sobat Masapot bahwa ternyata dari penjelasan Bapak Preses yang butuh healing itu nggak hanya orang tua. Orang tua juga harus bisa memperhatikan anak-anaknya itu butuh healing atau tidak. Nah ini luar biasa ya. Ini menjadi parenting gitu ya untuk Iya. orang tua. Benar. Untuk memperhatikan bahwa bukan hanya emak-emak aja yang butuh healing, anak-anak kita juga butuh healing. Wah, Iya. luar biasa. Bisa dilanjutkan Pak? Anak-anak juga memang harus kita prioritaskan mulai mereka bertumbuh berkembang bahwa mereka juga harus bisa mengatasi segala sesuatu dengan pikiran yang baik, Pikiran yang baik. dengan solusi yang baik, sehingga ke depan apapun yang mereka terima, apapun yang mereka hadapi, mereka fight sebagai Yap. anak-anak Tuhan, anak-anak Yap. Kristen dalam menghadapi segala sesuatu masalah. Karena apa? Sudah ada jalan-jalan keluar dan solusi, baik itu contoh teladan yang diberikan oleh orang tua kepada mereka. Iya. Duduk bersama minum kopi juga, ngobrol dengan mereka, itu sesuatu yang mereka harapkan. Iya, benar. Di tengah-tengah pertumbuhan mereka, mau kemana juga, jika kita mampu, mari kita kerjakan. Iya, benar sekali. Duduk di ruang makan bersama-sama dengan mereka juga, itu sesuatu yang mereka dambakan dalam kehidupan harmonisasi keluarga. Secara Jadi- tidak langsung itu Jadi dia tidak nuansanya tidak nuansa temporer, Iya, tapi benar. kontinuitas. Iya, Dia iya. terus berjalan dan bergerak ke depan. Menarik sekali. ya, itu bagian yang sering hilang di dalam keluarga. Dan Hilang ya kadang-kadang- Kak, bukan healing ya.
bukan healing, tapi hilang gitu ya. Iya, jadi ini menarik ya, bahwa minum kopi atau menonton bersama juga itu mengajar tanpa disengaja kita memberikan suasana healing untuk anak-anak kita. Jadi saya yakin bahwa orang tua ternyata bukan hanya mengajarkan anaknya berdoa, bertumbuh dari segi spiritualitas, tapi dengan cara yang sederhana itu mereka memiliki mental yang baik, pertumbuhan mental yang baik gitu ya. Ya, mungkin Kak Glory dari psikologinya, karena Kak Glory dari seorang psikolog juga ya, anak-anak zaman sekarang itu gimana ya Kak dengan keadaan zaman sekarang ini? Baik, anak-anak memang perlu yang namanya belajar untuk mengatasi masalah ya, dan belajar untuk menemukan cara menyembuhkan diri kalau mereka mengalami keterpurukan. Nah, seperti tadi Pak Pendeta cerita tentang bagaimana anak bersama bertumbuh di satu iklim saling mendengarkan, yang penting ini ya. Di sini jadi kalau dalam keluarga bukan terapi ya para anak, tapi bagaimana keluarga itu orang tua mau mendengar. Jadi dengan berempati ya mendengarnya, bukan hanya sekedar dengar lewat ya. Terus bagaimana orang tua juga kalau memperdalam kepada anak bukan seperti interrogatif sifatnya, tapi duduk bersama dengan kacamata anak supaya anak merasa nyaman untuk bercerita. Ya, sekarang gini Kak Glory, kan orang tua udah kerja dari pagi, pulang sore, malam atau malam, terus pulang dari kantor, anaknya juga baru pulang. Nanyanya kan apa kabar tadi di sekolah gitu ya. Itu kalau kita dalam satu sudut kita harus menempatkan diri juga sebagai anak yang capek juga belajar ya. Saling berempati jadi kepada anak ini, kepada anak nggak bisa kita cuma tanyanya secara udah buat PR, ada ulangan nggak, berapa nilaimu di sekolah gitu. Itu sepertinya jadi anak nggak mau cerita ya, mama ini standar banget sih pertanyaannya. Nah, tapi gimana kalau kita bercerita tentang apa yang sedang dia hadapi, kita pengen tahu gitu sebagai teman gitu. Jadi anak itu ceritanya lebih luasa ya. Saya tadi di sekolah bekalnya dimakan nggak, makan apa sama temennya ngobrolnya gimana sama temen-temennya gitu ya. Nah, dari membuka percakapan seperti itu maka anak akan cerita ya. Jadi nggak hanya sekedar gimana tadi di sekolah gitu ya. Interogasi aja. Gimana di sekolah ya biasa aja sih gitu katanya. Bosan gitu terus ya. Makanya itu juga kan butuh kreativitas juga kan. Kreativitas sedang bertanya ya. Gitu. Kreativitas bertanya, kreativitas juga berempati gitu terhadap anak, dan juga kita belajar membuat anak untuk terbuka pada kita dan tidak menghakimi dalam hal ini. Tidak menghakimi anak. Itu kan punya kecepatan menangkap informasi sangat tinggi. Kadang-kadang ada hal yang dia tahu kita enggak. Nah, bagaimana orang tua menempatkan diri untuk bisa memahami itu? Betul sekali. Ya, jadi anak-anak juga perlu healing dalam arti anak perlu dipahami sebagai individu yang sedang berkembang, dan kita mendorong mereka untuk lebih baik dalam berkembang dan tumbuh dalam iman tentunya. Ini tidak hanya fasilitas yang diprioritaskan kepada anak untuk healing mereka, itu kadang-kadang juga salah. Dia siapkan semuanya secara smartphone dan lain sebagainya, itu juga tidak healing yang positif bagi mereka. Tapi bagaimana touch orang tua itu, sentuhan secara kasih, keterbukaan, transparansi dan komunikasi yang komunikatif kepada anak, dan membawa mereka kepada tidak berkutat di dunia mereka saja, tapi kepada dunia yang lain dalam arti refreshing, jalan, kebersamaan. Itu juga akan mengarahkan mereka membawa sebuah situasi yang lebih baik, situasi yang lebih baru dalam kehidupan mereka untuk bisa memulihkan kehidupan mereka dalam segala sesuatu. Bagus sekali. Luar biasa sekali ya. Iya. Barangkali Kakak dan Pak Presiden barangkali ada closing statement yang mau disampaikan yang bisa menjadi kekuatan bagi mereka juga, yang bagi mereka yang betul-betul healing seperti itu. Ya, mungkin ada pernyataan terakhirnya. Iya, Kukun. Kalau dari aku sih emang kita perlu hobi dan lain sebagainya itu untuk menyembuhkan atau meringankan masalah yang ada sama kita, tapi jangan lupa di atas semua itu tuh ada Tuhan. Itu yang nomor satu gitu. Jadi istilahnya pokoknya kita menyerahkan semua kekurangan kita sama Tuhan,
nanti semuanya akan berjalan dengan baik. Wow. Dibantu dengan yang healing tadi itu. Baik sekali ya. Ya. Dari Kak Glory. Kalau dari aku, masalah apapun yang kita hadapi, kita percaya Tuhan selalu menopang kita, dan percayalah bahwa setiap kali kita menghadapi sesuatu yang sulit, di situ kita akan belajar untuk naik level lebih lagi, dan membuat kita jadi tahan uji. Yep. Dan kita terus berpengharapan bahwa Tuhan akan menolong kita dalam setiap apapun yang kita hadapi. Ya, menarik sekali. Ya, akan Bapak Preses. Ya, terima kasih karena ini closing statement ya. Iya, Pak. Jaga hati, jaga pikiran, jaga kesehatan. Ada Tuhan yang memelihara dan menopang, menguatkan kita. Amin. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali ya. Iya, luar Ya, biasa. harapan kita setelah menyaksikan episode keempat ini, Sobat Masapot dimanapun berada, boleh semakin mengenali dirinya, menemukan sesuatu yang lebih dalam dirinya, sehingga mampu keluar dari setiap permasalahan, kekhawatiran, kelelahan, atau apapun itu yang sedang dihadapi. Dan tetap ingat, seperti apa yang dikatakan oleh narasumber kita, ada Tuhan yang selalu menopang kita. Bagaimana Bang Raja? Ya, menarik sekali. Jadi kita bisa sama-sama mendapatkan ya teman-teman ya, bahwa apapun masalah yang kita hadapi di saat ini, bisa kita serahkan sama Tuhan, dan kita yakin dan percaya selama ada Tuhan, tidak ada yang kurang. Nah, saya suka sekali itu Mazmur 23 itu ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dan demikian juga teman-teman Masapot, tetap semangat, dan inilah Masapot episode keempat, dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Silakan Kak, kita tutup. Ya, kita akan menutup pertemuan kita pada saat ini. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kalau kami sudah banyak berbincang-bincang tentang healing. Kami semakin memahami bahwa ada banyak cara yang bisa kami lakukan untuk berpulih, karena Tuhan sudah menyediakan itu. Dan tolonglah setiap kami yang menyaksikan acara ini untuk bisa pulih di dalam diri kami bersama-sama dengan Tuhan, sehingga kami boleh semakin utuh di dalam menghadapi kehidupan ini. Kami bersyukur untuk narasumber yang sudah bersedia menemani kami pada saat ini. Engkau memberkati kehidupan mereka secara pribadi, begitu juga dengan keluarga mereka, pekerjaan mereka, dan pelayanan mereka. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu kami berdoa. Amin.